Halo anak Nase, selamat siang. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ya, saya sangat berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Oke, nak? Ya, oleh karena itu anak-anak mari persiapkan diri kamu, persiapkan buku-buku kamu. Kita akan belajar bersama-sama. Baik, selamat belajar. Oke, baik, nak, langsung saja hari ini kita akan belajar seni budaya. Pelajaran yang ke-6 yaitu vokal grup lagu tradisional. Ya, kita masuk bagian A, yaitu teknik bernyanyi vokal grup lagu tradisional. Ya, berdasarkan jumlah penyanyi dan jumlah suara, ya seperti tadi ada 2, 3, 4 atau orang penyanyinya, vokal grup dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama duo, vokal grup dengan 2 penyanyi dan 2 suara. Yang kedua trio, vokal grup beranggotakan 3 penyanyi dengan 3 suara. Kuartet itu 4 orang dengan 4 suara. Lalu ada quintet, itu vokal grup beranggotakan 5 dengan lebih dari 4 suara. Lalu ada paduan suara atau kor, itu beranggotakan lebih dari 5 penyanyi. Baik, selanjutnya ada teknik bernyanyi vokal grup. Itu berdasarkan teknik vokalnya dalam seni musik modern, diantaranya adalah yang pertama adalah akapela. Apa itu akapela, nak? Akapela adalah teknik vokal grup tanpa iringan musik. Dan teknik akapela adalah teknik vokal grup yang menyanyikan lagu hanya dengan vokal. Jadi artinya hanya menggunakan suara manusia, tidak menggunakan alat musik lain baik yang ritmis ataupun yang melodis. Namun yang menjadi perhatian kita adalah ada pembagian suara penyanyi sebagai vokalis melodis, vokalis ritmis. Ya, vokalis melodis itu adalah vokalis yang memainkan melodi lagu. Sedangkan vokalis ritmis itu vokalis yang memainkan ritme atau irama atau iringan lagu yang dalam sajian biasa dimainkan dengan instrumen musik. Yang kedua adalah kanon. Apa itu kanon? Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarkan ya, bahwa kanon itu adalah teknik bernyanyi vokal grup secara susul menyusul. Jadi artinya membuat lagu yang dinyanyikan seperti bersaut-sautan, ya. Hal ini terjadi karena apa? Jaringan harmonik yang berbentuk peniruan suatu bagian lagu yang dinyanyikan bersama dengan bagian lagu yang lain secara susul menyusul. Lalu yang selanjutnya adalah kor. Kor itu disebut juga dengan paduan suara, yaitu teknik bernyanyi vokal grup dengan banyak suara. Itu biasanya dimainkan dengan aransemen 4 suara, itu sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, bergantung kebutuhan, dapat dengan 2 atau 3 suara. Jadi dalam kor bisa itu 4 suara, bisa 2 suara, bisa 3 suara. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa teknik vokal grup musik tradisional. Yang pertama itu adalah panembromo. Itu sebuah sebutan lain dari kor untuk lagu-lagu tradisional Jawa. Jadi ini lagunya dinyanyikan dalam bentuk panembromo, yaitu lagu-lagu yang biasanya dibawakan dengan iringan karawitan atau gamelan.
Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah gerong, yaitu teknik vokal grup dalam seni karawitan yang mirip dengan kanon. Itu kanon tadi adalah susul menyusul. Lalu yang berikutnya adalah gondang. Ya, gondang ini adalah ansambel musik tradisional Batak ini ya. Dalam pengertian ansambel, gondang terbagi atas dua bagian, yaitu gondang sabungan atau gondang bolong dan gondang hasapi atau uning-uningan. Baik, yang selanjutnya adalah saman. Itu saman sebenarnya termasuk seni tari ya. Ya, tapi seni ini dibahas dalam seni musik karena apa? Tari saman diiringi dengan seni vokal atau nyanyian. Berbeda dengan tari-tarian lain yang diiringi musik. Ya, tariannya sendiri juga menimbulkan bunyi layaknya seni musik perkusi yang bunyi-bunyinya berasal dari tepukan para penarinya. Oke baik, nah itu tadi berbagai jenis teknik lagu tradisional ya. Nah sekarang kita masuk bagian B, yaitu identifikasi ciri-ciri lagu etnik Nusantara. Ya, yang pertama adalah jenis lagu Nusantara. Berdasarkan sifat dan keberadaannya, musik tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu musik rakyat dan musik klasik. Yang pertama adalah musik rakyat. Lagu rakyat berkembang sebagai tradisi terpisah dari musik formal walaupun mempunyai hubungan dengannya. Ya, lagu rakyat itu diwariskan dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa secara lisan, akhirnya menjadi milik bersama keseluruhan masyarakat. Ciri-ciri lagu rakyat adalah yang pertama sederhana, yang kedua bertema tentang kehidupan dan kegiatan rakyat, ya seperti pertanian, pemburuan dan seterusnya. Lalu meriah, ya, seterusnya bebas, tidak terikat ya, tidak terlalu mengikuti aturan-aturan seperti halnya musik klasik, dan biasanya itu dipopulerkan secara lisan. Ya, kita lanjutkan bagian yang kedua, itu lagu klasik. Ya, lagu klasik itu sebenarnya lagu klasik yang bersumber dari musik tradisional. Hanya saja berbeda dengan lagu rakyat. Ya, lagu klasik itu lebih berkembang di pusat-pusat pemerintah. Ya. Ya, lagu klasik di Indonesia itu paling terkenal adalah lagu-lagu yang diiringi gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Ya, ciri-ciri dari lagu klasik ini adalah yang pertama agung, lalu yang kedua diciptakan komponis itu pujangga istana, lalu yang ketiga berpola baku, itu mengikuti aturan notasi syair, irama atau tempo. Nah, selanjutnya adalah dikembangkan secara tertulis, ya. Dan yang terakhir adalah bertema tentang sejarah kebesaran kerajaan, kepahlawanan, para satria, ajaran hidup, dan sejenisnya. Ya, dalam musik Jawa itu yang termasuk lagu-lagu klasik adalah tembang-tembang ageng, tembang-tembang tegahan, dan tembang-tembang alit atau macapat. Ya, untuk ini anak-anak saya bisa melanjutkan ya, diperhatikan, dibaca. Ya, lagu-lagu klasik ini memiliki patokan yang baku, baik dalam hal susunan melodinya, liriknya maupun cara membawakannya. Artinya ini terikat, tidak sembarangan. Baik, kita lanjutkan masih sekitar lagu tradisional ya.
Unsur-unsur lagu tradisional antara lain, yang pertama itu adalah bahasa yang digunakan dalam lirik lagu. Jadi untuk mengetahui sebuah lagu itu berasal dari mana, kita langsung lari dulu ke bahasanya, ya. Lalu yang kedua adalah tipe gerak melodi. Ya. Jika unsur utama bahasa adalah kata, unsur pokok sebuah lagu adalah nada. Ya, sama ya secara umum. Ya, melodi adalah rangkaian nada musik yang tersusun secara sistematis yang memiliki tinggi, rendah, dan durasi waktu tertentu. Jadi ini sama saja ya dalam lagu biasa ya. Oke. Unsur yang ketiga adalah alat musik yang digunakan dalam penyajian. Ya. Penggunaan alat musik tradisional tertentu juga merupakan ciri penyajian lagu-lagu etnis di Nusantara. Ya, bahkan permainan instrumen musik tradisional dalam penyajian lagu-lagu etnis bukan hanya sekedar penghias, tapi tidak jarang lagu-lagu tertentu memang diciptakan dan diaransemen khusus untuk alat musik tradisional tersebut. Ya, kalau gitu jadi kita juga dapat mengenali lagu etnis Nusantara melalui instrumen musik yang dimainkan dalam penyajiannya. Ya. Oke, baik, nah kita masuk bagian C. Fungsi sosial lagu etnik Nusantara. Ya. Dalam bab ini akan diuraikan fungsi-fungsi dan lain lagu tradisional ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah lagu dalanan. Ya, kalau kita memperhatikan bahwa hampir di tiap daerah ditentukan lagu-lagu sebagai media bermain anak-anak. Yang termasuk lagu ini adalah seperti Po Ame-ame dari Betawi, Ampar-ampar pisang Kalimantan, Jamuran dari Jawa, Rasa sayangi dari Maluku. Selanjutnya itu lagu Nina Bobo. Ya, hingga sekarang masyarakat pedesaan masih banyak yang menggunakan lagu tradisi untuk meninabobokan bayinya. Jadi lagu Nina Bobo ini yang paling populer tentu yang berjudul Nina Bobo. Yang selanjutnya adalah lagu penyembuhan. Dalam kehidupan sehari-hari zaman dahulu masyarakat Melayu melakukan ritual. Nah, ritual itu menyangkut kepercayaan namun ritual-ritual lain maupun ritual-ritual lain. Seperti ritual penyembuhan. Ya, berikut dikutip satu bait lagu itu Ulek Mayang. Ini yang biasa digunakan untuk iringan ritual penyembuhan bagi orang yang didukai sakit karena kerasukan roh halus. Lalu yang berikutnya adalah lagu ritual. Ya, musik merupakan bagian dari budaya. Begitu pula musik tradisional suatu daerah. Ya, bagi daerah pemiliknya, selain sebagai sarana hiburan, musik juga difungsikan untuk mengiringi ritual adat setempat. Selanjutnya adalah bagian D, itu mengaransemen sederhana dan menyanyikan lagu daerah dalam vokal grup. Ya, untuk ini nak silakan dibaca ya penjelasannya. Itu paduan suara untuk anak-anak, dewasa dan lain sebagainya. Silakan dibaca dengan baik. Oke, itu tadi penjelasan pelajaran kita hari ini. Silakan lihat rangkuman ya, kamu pelajari dengan baik. Dan seterusnya kita akan masuk pada uji kompetensi yang ada di halaman 112. Yang pertama adalah bagian A, pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang benar. Lagu tradisional dan lagu daerah yang dinyanyikan oleh sekelompok penyanyi dengan pembagian dua suara berarti
Lagu tersebut dinyanyikan dengan teknik titik-titik. A. Unison. B. Duo. C. Trio. D. Vokal group. Mana jawabannya nak? Iya, jawabannya adalah duo. Oke, untuk mengerjakan bagian ini nanti di buku homework pilih opsinya saja. Misalnya nomor 1 jawabannya 1B, begitu ya. Oke, seterusnya nomor 2, 3, 4, 5 dan sampai 10 anak-anak kerjakan sendiri. Ya, ingat kerjakan di homework. Tidak perlu ditulis soalnya, opsinya saja. Lalu bagian B, uraian. Jawablah dengan singkat dan jelas. Ya, ini ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan nak ya. Untuk bagian 2 ini atau bagian B, silakan tuliskan soalnya. Oke nak? Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Coba camkan sebentar, dengar sebentar. Mulai hari ini PR ini hanya menerima jika itu dikerjakan di buku homework. Bagi anak-anak yang mengumpulkan buku textbook, maka saya anggap anak-anak belum mengerjakannya. Tolong dipahami nak ya. Oke, sekian, selamat belajar. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita. Silakan dipelajari dengan baik dan saya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.